Bayangkan ini, kamu berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Angin membawa bisikan lembut yang menusuk hati. Dalam kegelapan itu, ada suara di dalam dirimu yang berulang kali bertanya, "Mengapa hidupku begini? Mengapa aku terus merasa kurang, meski aku sudah berjuang begitu keras?" Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Rasa hampa, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa. Hari demi hari kamu bangun, bekerja, berlari, mengejar, tapi di malam hari, ketika lampu padam, kamu merasa kosong lagi. Apakah kamu pernah merasa begitu? Seakan dunia menutup pintu rezekinya hanya untukmu? Seakan apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup? Di dalam hatimu ada luka. Luka karena mimpi yang tertunda. Luka karena kegagalan yang terus menghantui. Luka karena melihat orang lain melesat maju, sementara kamu masih berada di titik yang sama. Dan di balik semua itu, ada bisikan yang lebih dalam. Mungkin memang aku tidak layak. Mungkin memang rezeki bukan untukku. Mungkin aku ditakdirkan hanya begini. Berhentilah sebentar. Dengarkan kata-kata itu. Karena di sanalah musuh terbesarmu bersembunyi. Bukan dunia, bukan orang lain. Musuhmu adalah suara kecil di kepalamu yang terus membisikkan keraguan. Napoleon Hill pernah berkata, "Siapa yang menjual akan menjadi kaya." Tapi jangan buru-buru berpikir tentang uang, barang, atau dagangan. Yang pertama, harus kau jual bukanlah produk di tanganmu, tapi keyakinan dalam jiwamu. Ya, hidup ini adalah pasar. Setiap hari, kau sedang menjual sesuatu. Kau menjual waktu, menjual tenaga, menjual ide, menjual kepercayaan, menjual dirimu kepada dunia. Dan pertanyaannya, apakah kau menjual dengan iman atau dengan keraguan? Apakah kau menjual dengan keyakinan penuh atau dengan rasa takut? Hidupmu hari ini adalah hasil dari apa yang kau jual kepada semesta kemarin. Jika yang kau jual hanyalah rasa takut, maka semesta mengembalikan kepadamu alasan-alasan untuk terus takut. Jika yang kau jual hanyalah keraguan, maka keraguan itu akan kembali berlipat. Tapi jika yang kau jual adalah keberanian, iman, keyakinan, maka semesta pun membalas dengan pintu rezeki yang terbuka. Aku tahu kau pernah terluka. Aku tahu kau pernah jatuh. Aku tahu kau pernah menyerah. Tapi aku juga tahu satu hal. Di dalam dirimu masih ada api kecil. Api yang tidak pernah benar-benar padam. Api yang menolak mati. Api itu adalah desire, keinginan yang membara. Dan hari ini, aku ingin kau menatap api itu lagi. Jangan lagi memadamkannya dengan alasan, dengan keraguan, dengan rasa malas. Api itu adalah kunci. Api itu adalah panggilan dari jiwamu. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin. Tatap matamu sendiri. Apakah kau melihat cahaya? Atau hanya bayangan yang lelah? Kalau yang kau lihat adalah bayangan yang lelah, dengarkan baik-baik. Itu bukanlah dirimu yang sejati. Itu hanyalah topeng. Dirimu yang sejati adalah jiwa yang penuh cahaya, jiwa yang penuh iman, jiwa yang diciptakan dengan tujuan agung. Mungkin saat ini kau merasa miskin, tapi percayalah, kemiskinan hanyalah keadaan sementara. Yang permanen adalah imanmu, dan imanmu bisa mengubah segalanya. Kau bisa miskin harta, tapi jangan pernah miskin jiwa. Kau bisa jatuh 1000 kali, tapi jangan biarkan imanmu jatuh sekalipun. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kekayaan selalu dimulai dari pikiran. Pikiran yang dipenuhi dengan desire, dibakar dengan faith, diarahkan dengan purpose. Maka tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau inginkan? Bukan sekadar uang, bukan sekadar kenyamanan. Apa yang benar-benar kau inginkan dalam hidup ini? Mungkin kau ingin membahagiakan orang tua. Mungkin kau ingin membuktikan bahwa dirimu mampu. Mungkin kau ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Mungkin kau ingin hidup dengan damai, tanpa hutang,
tanpa tekanan. Itulah yang harus menjadi api dalam hatimu. Dan api itu harus lebih besar dari rasa takutmu. Karena, dengarkan ini baik-baik, jika keinginanmu tidak cukup kuat, dunia akan selalu menang melawanmu. Tapi jika keinginanmu membara, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan niat. Jangan remehkan kekuatan kata-kata yang kau ulangi setiap hari. Itulah yang disebut autosugesti. Dan autosugesti adalah benih yang kau tanam di pikiran bawah sadar. Apa yang kau ulang, itulah yang kau jual kepada dirimu sendiri. Dan apa yang kau jual kepada dirimu sendiri, itulah yang akhirnya kau jual kepada dunia. Katakan pada dirimu setiap hari, aku bisa, aku layak, aku pantas. Aku diciptakan untuk lebih besar dari ini. Bayangkan bibit kecil yang ditanam di tanah. Dia tidak langsung tumbuh. Ada hari-hari ketika ia terkubur dalam gelap, tidak terlihat, tidak dianggap, tapi jauh di bawah tanah, akar-akar kecil mulai mencari jalan. Itulah dirimu sekarang. Kau mungkin merasa gelap, kau mungkin merasa terkubur, tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal. Satu saat, bibit itu akan menembus tanah. Satu saat, cahaya akan menyentuhnya. Satu saat, dunia akan melihatnya tumbuh. Dan aku ingin kau tahu bahwa saat itu bisa dimulai hari ini. Jika kau berani, jika kau percaya, jika kau memilih untuk menjual imanmu, bukan ketakutanmu, kau tidak sendirian. Ada jutaan jiwa lain yang sedang mencari cahaya. Dan malam ini, jika kau mendengarkan kata-kata ini, mungkin semesta sedang mengingatkanmu, jangan menyerah. Cahaya itu ada, jalan itu ada, rezeki itu ada. Hanya menunggu satu hal, keputusanmu. Apakah kau akan terus menjual keraguan, atau mulai menjual keyakinan? Apakah kau akan terus membiarkan masa lalu mengikatmu, atau mulai membuka pintu masa depanmu? Apakah kau akan terus hidup sebagai korban, atau mulai bangkit sebagai pencipta? Jawabannya ada di hatimu. Ingat, siapa yang menjual akan menjadi kaya. Dan kekayaanmu dimulai dari apa yang kau jual hari ini. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasakan api kecil yang mulai menyala di dalam hatimu, jangan biarkan ia padam. Bantu api ini membesar. Bantu energi ini menyebar. Klik tombol suka. Berlanggananlah ke channel ini, karena di sini kita akan berjalan bersama. Jiwa dengan jiwa, cahaya dengan cahaya, menuju kehidupan yang lebih berarti. Blok kedua ini bukan sekadar kelanjutan, ini adalah titik di mana cahaya mulai menembus kegelapan. Jika di blok pertama kau merasakan luka dan api kecil harapan, maka sekarang saatnya kau menyadari ada sebuah alat yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Alat yang bisa mengubah segalanya. Alat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak bisa dipinjam, karena alat ini sudah ada sejak kau lahir. Pikirkan ini sebentar. Berapa banyak orang di dunia yang berjuang keras, tapi hidupnya tidak berubah? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Mereka bekerja tanpa henti, tapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena mereka tidak pernah menyentuh alat yang sebenarnya memberi kuasa. Napoleon Hill menyebutnya pikiran bawah sadar. Sebuah medan energi yang lebih luas dari samudra, lebih dalam dari langit malam, lebih kuat dari apapun yang bisa kau lihat dengan mata. Pikiran bawah sadar adalah gudangmu. Ia menyimpan setiap keyakinan, setiap doa, setiap kata yang pernah kau ucapkan pada dirimu sendiri. Ia tidak pernah tidur. Ia tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu untuk menerima perintah. Dan disinilah rahasianya. Hidupmu hari ini adalah hasil dari apa yang kau perintahkan pada pikiran bawah sadarmu kemarin. Jika kau berkata, "Aku tidak bisa," maka ia berkata, "Baik, aku akan membuatmu benar-benar tidak bisa." Jika kau berkata, "Aku miskin,"
Ia berkata, "Baik, aku akan menyiapkan lebih banyak alasan agar kau tetap miskin. Tapi, jika kau berkata, 'Aku bisa', jika kau berkata, 'Aku layak', jika kau berkata, 'Aku diciptakan untuk sukses', maka ia juga berkata, 'Baik, aku akan membuka jalan.'" Itulah kekuatan autosugesti. Itulah alat rahasia yang sudah ada di dalam dirimu. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan bahwa setiap napas adalah sebuah perintah. Saat kau tarik napas, katakan dalam hati, "Aku penuh iman." Saat kau hembuskan napas, katakan, "Aku siap menerima." Lakukan itu berkali-kali. Rasakan energi itu mengalir. Rasakan tubuhmu bergetar halus. Rasakan jiwamu mulai menerima pesan yang selama ini ditolak. Ingat, iman bukan hanya keyakinan buta. Iman adalah energi hidup, energi yang menghubungkan dirimu dengan semesta, energi yang menggetarkan doa hingga langit pun mendengar. Jika kau ingin kaya, bukan hanya kaya harta, tapi kaya jiwa, kau harus menjual iman itu kepada pikiran bawah sadarmu. Kau harus menanam benih itu setiap hari. Bayangkan pikiranmu seperti ladang luas. Jika setiap hari kau menanam benih keraguan, ladangmu akan penuh gulma. Tapi jika setiap hari kau menanam benih keyakinan, meski kecil, meski hanya satu benih, suatu hari ia akan tumbuh menjadi pohon besar. Semesta bekerja seperti cermin. Ia tidak memberi apa yang kau inginkan. Ia memberi apa yang kau yakini. Jika di hatimu kau percaya bahwa rezeki sulit, maka semesta berkata, "Baik, akan kubuat sulit." Jika kau percaya bahwa rezeki mudah, semesta berkata, "Baik, akan kubuat mudah." Itulah sebabnya Napoleon Hill selalu menekankan definite purpose, tujuan yang jelas. Karena tanpa tujuan, pikiran bawah sadar tidak tahu perintah apa yang harus ia ikuti. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa tujuanmu? Jangan hanya berkata, ingin kaya. Kaya untuk apa? Kaya demi siapa? Kaya dengan cara bagaimana? Tentukan dengan jelas. Katakan dengan lantang. Tuliskan jika perlu. Bayangkan seakan-akan itu sudah nyata. Karena begitulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Ia tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Cobalah sekarang, tutup matamu sebentar. Bayangkan dirimu bangun di rumah impianmu. Bayangkan suara azan membangunkanmu. Bayangkan kau membuka jendela dan melihat cahaya pagi menyinari kebunmu. Bayangkan aroma kopi hangat menyambutmu. Bayangkan keluargamu tersenyum damai, tanpa beban, tanpa hutang. Apakah kau bisa merasakannya? Itu bukan sekadar fantasi. Itu adalah cetak biru yang sedang kau kirimkan ke pikiran bawah sadarmu. Itu adalah doa yang diberi bentuk. Itu adalah energi yang sedang dikirim ke semesta. Dan setiap kali kau mengulangnya, kau sedang menjual keyakinanmu. Kau sedang membangun jalan yang akan membawamu ke sana. Mungkin kau bertanya, mengapa harus diulang-ulang? Karena pikiran bawah sadar tidak menerima instruksi sekali lalu percaya. Ia seperti tanah yang keras. Kau harus menyiramnya terus-menerus. Kau harus memupuknya. Kau harus menjaga benihmu. Dan jangan lupa, ada satu kekuatan lain yang membuat alat ini semakin dahsyat. Mastermind. Kau adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Jika lingkaranmu penuh dengan orang yang meragukan, maka pikiran bawah sadarmu pun akan dipenuhi keraguan. Tapi jika lingkaranmu penuh dengan orang yang beriman pada mimpi mereka, penuh dengan semangat, penuh dengan keberanian, maka energimu pun akan ikut naik. Mastermind bukan sekadar kelompok. Ia adalah resonansi. Ketika beberapa jiwa menyatukan iman dan tujuan, semesta memperbesar getarannya. Itulah mengapa doa berjamaah lebih kuat. Itulah mengapa majelis ilmu memberi ketenangan. Itulah mengapa persahabatan yang tulus membuatmu lebih berani. Karena energi itu menular.
Jangan berjalan sendiri. Carilah satu orang yang juga percaya, satu orang yang juga bermimpi, satu orang yang juga mau melawan ketakutan. Bersama-sama, kalian bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka seorang diri. Ingatlah selalu, alat itu sudah ada di dalam dirimu, pikiran bawah sadar, autosugesti, imajinasi, iman, itu adalah senjata, itu adalah kunci, itu adalah rahasia yang membuat kata-kata Napoleon Hill menjadi kenyataan, siapa yang menjual akan menjadi kaya. Sekarang, keputusan ada padamu. Apakah kau akan terus membiarkan pikiran bawah sadarmu dipenuhi sampah ketakutan? Atau kau mulai mengisinya dengan doa, dengan tujuan, dengan keyakinan? Bayangkan sekali lagi, cermin besar ada di hadapanmu. Kau mengulurkan tangan. Apa yang ingin kau lihat di pantulannya? Wajah seorang korban atau wajah seorang pemenang? Jawabannya ada di hati kecilmu. Dan hati kecilmu sudah berbisik sejak lama. Hanya saja, kau terlalu sibuk mendengar suara ketakutan. Diamlah sebentar. Dengarkan ia sekarang. Dengarkan api kecil itu berbicara. Dengarkan semesta memanggil. Karena hari ini, kau sudah menemukan alat itu. Kau hanya perlu menggunakannya. Blok ketiga ini adalah tentang pertarungan. Karena setelah kau menemukan alat itu, setelah kau menyadari bahwa pikiran bawah sadar, iman, dan autosugesti adalah kunci, perjalananmu tidak berhenti. Justru disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, ia menyiram, ia merawat. Tapi apakah benih itu langsung tumbuh? Tidak. Ada musim kering. Ada hama yang datang. Ada angin yang merobohkan batang kecilnya. Dan hanya petani yang sabar, disiplin, yang bisa melihat benih itu tumbuh menjadi pohon besar. Begitu pula dengan dirimu. Kau sudah menanam benih ke dalam pikiran bawah sadar. Kau sudah memulai autosugesti. Kau sudah mengimajinasikan masa depanmu. Tapi jangan kira semesta akan langsung membukakan pintu tanpa ujian. Akan ada hari ketika kau bangun dan merasa lelah. Akan ada hari ketika suaramu berkata, "Sudahlah, percuma." Akan ada hari ketika orang-orang menertawakan mimpimu. Akan ada hari ketika kenyataan tampak begitu keras. Itulah musuh sejati, resistensi. Perlawanan yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Pikiran lamamu akan berusaha menarikmu kembali. Ia akan membisikkan rasa takut, rasa malas, rasa ragu. Disinilah disiplin menjadi pelindungmu. Disiplin bukan berarti keras kepala. Disiplin adalah cinta pada tujuanmu. Disiplin adalah bukti bahwa kau menghargai dirimu sendiri. Napoleon Hill berkata, "Tidak ada kesuksesan tanpa kebiasaan." Maka kau harus menciptakan kebiasaan baru. Bangunlah setiap pagi sebelum dunia mulai bising. Tarik napas, ucapkan autosugestimu. Katakan, "Aku bisa, aku layak, aku pantas." Rasakan kata-kata itu bukan hanya di mulut, tapi di dalam darahmu. Tuliskan tujuanmu setiap hari. Jangan hanya sekali, tuliskan berulang-ulang. Karena setiap tulisan adalah ukiran di pikiran bawah sadar. Bayangkan dirimu seperti seorang prajurit. Ia tidak pergi ke medan perang tanpa latihan. Ia mengulang gerakan yang sama ribuan kali, sampai tubuhnya hafal. Begitu pula kau. Ulangi kata-kata itu sampai pikiranmu hafal. Sampai tubuhmu percaya. Sampai jiwamu tak lagi meragukan. Buat ritual kecilmu. Bisa sederhana. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, kau menutup mata, berdoa dengan penuh rasa syukur, lalu memvisualisasikan hidup yang kau inginkan. Rasakan emosi seakan-akan itu sudah terjadi. Karena emosi adalah bahan bakar. Tanpa emosi, visualisasi hanyalah gambar kosong. Gunakan simbol. Gunakan benda kecil sebagai pengingat. Bisa cincin di jarimu, bisa kertas di dompetmu, bisa kata-kata di dinding kamarmu.
Setiap kali kau melihatnya, ulangi tujuanmu. Ingatkan jiwamu, aku sedang dalam perjalanan. Dan jangan lupa, tubuhmu juga bagian dari ritual. Jaga makananmu, jaga tidurmu, jaga gerakmu. Karena pikiran yang kuat membutuhkan wadah yang kuat. Ada saatnya kau akan jatuh, ada saatnya kau lupa, ada saatnya kau gagal menjaga disiplin. Tapi jangan biarkan itu membuatmu menyerah. Seperti anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tapi setiap jatuh, ia bangun lagi. Itulah kekuatan sejati. Bukan tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Bayangkan sebuah pintu besar dari besi. Kau mendorongnya setiap hari. Hari pertama, pintu tidak bergeming. Hari kedua, masih tertutup. Hari ketiga, sama saja. Tapi apa yang tidak kau lihat adalah bahwa setiap dorongan melemahkan kuncinya, setiap dorongan menggoyangkan engselnya. Hingga suatu hari, dengan satu dorongan kecil, pintu itu terbuka lebar. Begitu pula dengan kebiasaanmu. Kau mungkin tidak melihat hasil hari ini, tapi setiap autosugesti, setiap visualisasi, setiap doa, setiap disiplin kecil, semuanya menumpuk. Hingga suatu hari, semesta berkata, sudah cukup, saatnya pintu terbuka. Ingat, ini bukan hanya tentang kaya harta, ini tentang kaya jiwa, tentang damai di hati, tentang rezeki yang mengalir tanpa rasa takut kehilangannya. Dan semua itu dimulai dengan latihan harianmu. Latih pikiranmu seperti otot. Kau tidak bisa mengangkat beban 100 kilo jika belum pernah mengangkat 10 kilo. Begitu pula, kau tidak bisa melompat ke sukses besar jika kau tidak sanggup menjaga kebiasaan kecil. Maka mulailah kecil, bangun lebih awal 15 menit. Katakan autosugesti 10 kali. Tulis tujuanmu 1 halaman. Visualisasikan selama 5 menit. Lakukan itu setiap hari. Konsistensi kecil lebih berharga daripada semangat besar yang hanya bertahan sehari. Ketahuilah, doa pun butuh disiplin. Bukan hanya saat terdesak, bukan hanya saat susah. Doa adalah energi harian yang menyalakan jiwa. Semakin kau disiplin berdoa, semakin kuat resonansinya. Kau bukan sekadar manusia. Kau adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami kehidupan manusia. Maka gunakan kekuatan spiritualmu. Jangan biarkan jiwamu lapar, sementara tubuhmu kenyang. Perhatikan, bahkan semesta pun bekerja dengan disiplin. Matahari terbit setiap hari. Bulan berputar dengan teratur. Laut pasang surut sesuai waktunya. Alam tidak pernah lalai. Maka belajarlah dari alam. Jadilah disiplin seperti semesta. Mungkin ada saat kau berkata, ini sulit. Benar, sulit. Tapi bukankah setiap hal berharga memang sulit? Bukankah emas harus dibakar dulu? Bukankah intan harus ditekan dulu? Bukankah pohon harus berakar dulu sebelum tumbuh menjulang? Itulah dirimu. Kau sedang ditempa. Kau sedang dilatih. Kau sedang diuji. Jangan takut pada proses. Peluklah proses. Karena proses adalah doa yang sedang diwujudkan. Setiap kali kau merasa malas, katakan pada dirimu, ini hanyalah suara lama. Aku memilih suara baru. Setiap kali kau merasa gagal, katakan, ini bukan akhir. Ini hanyalah langkah. Setiap kali orang meragukanmu, katakan dalam hati, aku tidak butuh keyakinan mereka. Aku hanya butuh keyakinanku. Dan ingat, siapa yang menjual akan menjadi kaya. Kau sedang menjual disiplinmu pada dirimu sendiri. Kau sedang menjual kesabaranmu pada semesta. Kau sedang menjual keyakinanmu pada pikiran bawah sadarmu. Dan balasannya akan datang lebih besar dari yang kau bayangkan. Maka teruslah berjalan. 1 langkah lagi, 1 hari lagi, 1 doa lagi, 1 autosugesti lagi. Karena di balik disiplinmu, ada transformasi yang menunggumu. Sekarang kita tiba di blok terakhir. Blok keempat. Inilah saatnya melihat apa yang terjadi setelah perjalanan panjang ini. Setelah luka, setelah menemukan alat, setelah berjuang dengan disiplin,
tibalah waktunya kau merasakan transformasi. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah bukit. Kau menoleh ke belakang. Jalan yang kau lalui begitu terjal. Ada batu tajam, ada jurang gelap, ada badai yang hampir merobohkanmu. Tapi kau masih berdiri. Nafasmu berat, tubuhmu lelah, namun jiwamu berbeda. Ada sesuatu yang baru di dalam dirimu? Ya, inilah transformasi. Bukan hanya tentang hasil di luar, tapi perubahan di dalam. Bukan hanya tentang harta, tapi tentang energi baru yang mengalir di seluruh hidupmu. Bukan hanya tentang apa yang kau miliki, tapi tentang siapa kau sekarang. Perhatikan baik-baik. Dahulu, setiap kali ada masalah, kau panik. Sekarang, kau tenang. Dahulu, kau mudah putus asa. Sekarang, kau sabar. Dahulu, kau merasa miskin jiwa. Sekarang, kau kaya iman. Itulah tanda bahwa benihmu telah tumbuh. Itulah tanda bahwa pintu besi itu sudah terbuka. Dan dari titik ini, kau mulai melihat sesuatu yang dulu samar-samar. Rezeki tidak lagi terasa jauh. Ia mulai mengalir dengan cara yang aneh, tak terduga, seakan-akan semesta sendiri yang menuntunmu. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan peluang. Tiba-tiba ada ide yang muncul saat kau berdoa. Tiba-tiba ada jalan yang terbuka ketika sebelumnya semua tampak buntu. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah hasil dari getaranmu. Itulah resonansi imanmu. Itulah buah dari autosugesti yang kau ulang setiap hari. Napoleon Hill mengajarkan, pikiran yang terarah dengan tujuan jelas akan menarik segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan sekarang, kau sedang membuktikan itu. Bayangkan air sungai. Dahulu, alirannya tersumbat batu-batu besar keraguan dan ketakutan. Tapi dengan iman, doa, disiplin, kau membersihkan satu demi satu batu itu. Dan akhirnya, air mengalir deras. Begitu pula dengan rezeki. Ia selalu ada, hanya saja terhalang oleh batu-batu di dalam pikiranmu. Sekarang, batu-batu itu sudah tersingkir. Aliranmu bebas. Energi hidupmu bebas. Rasakan damai itu, rasakan kekuatan itu, rasakan keyakinan baru itu. Transformasi sejati adalah saat kau tidak lagi bertanya, apakah aku bisa? Karena kau sudah tahu jawabannya, aku bisa. Transformasi sejati adalah saat kau tidak lagi mengejar dengan cemas, tapi menarik dengan tenang. Transformasi sejati adalah saat kau menyadari bahwa dirimu adalah cahaya. Dan ketika kau menjadi cahaya, dunia akan melihatmu berbeda. Orang-orang akan datang kepadamu bukan hanya karena harta, tapi karena energi yang kau bawa. Senyum mereka lebih tulus. Pertemuan lebih bermakna. Hidupmu tidak lagi sekadar bertahan. Hidupmu menjadi memberi. Kau akan mulai berbagi. Kau akan mulai membantu. Kau akan mulai menginspirasi. Karena jiwa yang penuh iman tidak bisa disembunyikan. Ia akan bersinar. Ia akan menular, ia akan memanggil jiwa-jiwa lain untuk ikut bangkit. Inilah kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak bisa dicuri. Kekayaan yang tidak akan habis. Kekayaan yang mengalir bersama doa, bersama iman, bersama cinta. Sekarang, mari kita lihat ke depan. Bayangkan dirimu setahun dari sekarang, 2 tahun, 5 tahun, dengan disiplin yang terus kau jaga. Dengan autosugesti yang terus kau ulang, dengan doa yang terus kau panjatkan, apa yang kau lihat? Bayangkan hidupmu lebih damai. Bayangkan keluargamu tersenyum tanpa beban. Bayangkan dirimu berdiri tegak, penuh rasa syukur. Bayangkan rezeki yang mengalir seperti sungai tanpa henti. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah takdirmu yang menunggu untuk diwujudkan. Dan satu hal yang harus kau ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjual keyakinanmu kepada dirimu sendiri, kepada semesta, kepada masa depanmu. Maka jangan berhenti. Jangan puas hanya dengan percikan kecil.
Teruslah menyalakan api itu hingga membakar seluruh keraguan. Karena pada akhirnya, siapa yang menjual akan menjadi kaya. Dan kau sudah tahu apa yang harus kau jual. Bukan sekadar barang, bukan sekadar jasa, tapi imanmu, keyakinanmu, energi hidupmu. Jadikan hidupmu bukti. Jadikan langkahmu doa. Jadikan kata-katamu cahaya. Dan bila suatu hari nanti engkau merasa kembali goyah, dengarkan suara ini lagi. Ingatlah perjalanan ini. Ingatlah bahwa kau tidak sendirian. Ingatlah bahwa api itu selalu ada di dalam dirimu. Kau adalah jiwa yang kuat. Kau adalah jiwa yang layak. Kau adalah jiwa yang ditakdirkan untuk lebih. Jangan pernah lupakan itu. Dan jika kata-kata ini benar-benar menyentuh jiwamu, jika kau merasakan energi baru di dalam hatimu, maka aku ingin kau melakukan satu hal terakhir. Klik subscribe sekarang juga. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti, lebih damai, lebih kaya. Perjalanan ini baru saja dimulai, tamat.